Sahabat Shalom, kita bersyukur atas limpah kasih kurnia Tuhan yang Maha Esa, dan kiranya saudara dan saudari yang berada di rumah senantiasa berada dalam keadaan sehat dan damai dan sejahtera. Satu perkongsian firman Tuhan bertajuk Cinta Kasih Yesus yang Dalam. Tapi sebelum itu saya ingin bawa kita untuk berdoa bersama. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih dengan cinta kasih-Mu. Oleh karena setiap satu kami telah mengalami kasih sayang Tuhan sepanjang minggu yang berlalu, sehingga pada sabat ini kami dapat fokus hati dan pikiran kami dalam penyembahan Tuhan masing-masing di rumah. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, dipimpin oleh Roh Kudus supaya kami dapat mengerti cinta dan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami serahkan dalam nama Isa. Amin. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 hingga 11. Berkata, itulah sebabnya Allah sangat menjunjunginya tinggi dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Isa semua akan bertekuk lutut, baik yang ada di langit, di bumi, maupun di bawah bumi. Ayat 11, dan semua lidah mengakui Isa Al-Masih adalah junjungan yang ilahi bagi kemuliaan Allah Sang Bapa kita. Saudara dan saudari yang dikasihi, sebuah lagu yang begitu menyentuh hati kita yang ditulis oleh George Bernard yang berbunyi, on a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Sebuah cerita mengenai dengan kisah seorang pemuda, lelaki yang menjadi pelukis yang hebat, yang dahulunya seorang tukang besi dengan tangan yang kasar. Quentin Matsys dikenali sebagai penduduk asli Leuven yang dengan permulaan yang rendah hati, sebagai tukang besi, tapak tangan yang kasar. Dia boleh mengayunkan tukul yang berat dengan tangannya dan tanpa pendidikan yang tinggi. Legenda mengatakan bahwa Quentin Matsys meninggalkan kerjayanya sebagai tukang besi karena mau memikat seorang wanita. Dia jatuh cinta dengan perempuan yang cantik, anak perempuan kepada seorang artis yang mentertawakan dia. Idea seorang tukang besi yang mau mengawini anak perempuannya yang punya pendidikan yang tinggi. Ketika Quentin Matsys menyatakan hasratnya untuk melamar wanita ini, ayah perempuan ini berkata, demikian, Anda boleh mengawini anak perempuan saya jika Anda akan menjadi pelukis yang hebat. Si ayah ini tergelak hatinya sendiri karena dia pikir bahwa kata-katanya ini sudah cukup memberi alasan yang halus untuk tidak bersetuju Quentin mengawini anak perempuannya. Persoalannya, bolehkah permintaan seperti itu boleh menghentikan cinta dan kasih Quentin? Kemudian Quentin Matsys berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan gigih, berlatih melukis selama beberapa tahun lamanya, dan akhirnya dia menjadi pelukis yang terkenal. Hari ini kita lihat di galeri seni di seluruh dunia mempamerkan lukisan Quentin Matsys yang terkenal pada tahun ataupun abad ke-16. Ketika ditanya bagaimana Quentin menjadi seorang seniman, pelukis yang mahir, ini jawabannya. Dia menjawab, cinta menjadikan saya pelukis. Dan pada masa yang sama saya mendapatkan gadis itu.
Isa Al-Masih dan Quintin Macis mempunyai satu sifat yang sama. Mereka berdua termotivasi untuk mencapai objektif mereka dengan cinta. Tetapi ada perbezaan yang besar. Quintin Macis bermula sebagai buruh, kemudian dia menjadi artis yang mahir. Manakala Isa dengan keilahian Tuhan setara dengan Bapa dan tiada apa-apa, tanpa apa-apa, sebagai hamba, dia mengambil bentuk dalam bentuk manusia. Ini Filipi pasal 2 ayat 8. Kemudian Filipi 2 ayat 8 melanjutkan, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Dan dalam tulisan Herbert Douglas menulis tentang teks ini. Dia katakan fokus yang luas menarik hati pada cinta dan kasih abadi yang sangat luar biasa yang dicurahkan ketika Isa menjelma menjadi manusia. Tidak ada bandingannya dalam kesastraan agama. Ini terdapat dalam pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa Julai 10, 1994. Kemudian Dwight L. Moody, seorang penginjil awam baptis yang hebat, mengatakan begini. Seandainya, mengenai dengan cinta kasih, dia katakan seandainya saya dapat membuat manusia memahami makna rasional dari kata-kata Rasul Yohanes, Tuhan itu adalah kasih. God is love. Saya akan mengambil satu teks dan ulang-alik ke seluruh dunia untuk menyatakan kebenaran yang mulia ini. Saudara dan saudari, sekiranya Anda dan saya benar-benar dapat membantu membuat orang percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mempeduli mereka, kita sudah menuntun selangkah kepada orang itu untuk menuju ataupun memasuki kerajaan Allah, the kingdom of God. Salah satu sebab mengapa orang membunuh diri, karena mereka fikir tidak ada lagi yang mengasihi, mencintai mereka. Dan mereka ini lebih suka memilih untuk mengakhiri hidup mereka daripada tanpa cinta dan kasih. Sejak kejatuhan, Tuhan telah berusaha untuk meyakinkan manusia bahwa Dia menang dan memang mengasihi mereka. Sementara itu pula iblis telah menghabiskan masa yang sama untuk menabur benih keraguan sama ada Tuhan itu benar-benar peduli akan manusia. Begitu besar perbezaan antara kasih yang ada pada manusia dengan kasih, cinta kasih Allah. Kasih Tuhan itu kekal, Dia tidak terbatas, dan kasih-Nya tidak terhad. Dia adalah pencipta dan Dia adalah Tuhan atas segala-galanya. Dan kemudian Dia datang dalam bentuk manusia, dalam spek di mana alam semesta yang disebut planet, yaitu bumi kita ini. Pencipta yang perkasa menjadi sebahagian dari ciptaan. Dibatasi oleh masa, ruang atau waktu, dan terhadap dalam keadaan yang berpenyakit, kematian, penuaan, dan sebagainya. Tetapi cinta kasih itu ialah yang mendorongnya datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang dan memberikan mereka hidup yang kekal. Dia adalah firman, yaitu Isa Al-Masih. Sebilangan ibu bapa melakukan kesilapan besar mengajar anak-anak mereka bahwa Tuhan tidak mengasihi mereka ketika mereka melakukan yang salah. Tetapi perbuatan yang salah tidak mengubah kasih Tuhan kepada kita. Walaupun kita telah lari dari Tuhan, Dia hanya membenci dosa. He hates sin but love the sinners. Kadang-kadang kita coba mengukur kasih Tuhan dengan peraturan kecil yang ada pada kita sendiri, dari sudut pandangan kita. Tetapi ukuran cinta kasih Tuhan sebenarnya adalah Calvary. The Calvary. Isa juga mendapat apa yang Dia cari, yaitu keselamatan kita. Karena penghinaannya yang rela Tuhan memuliakannya ke tempat yang tertinggi. Supaya di dalam nama Isa semua akan bertekuk lutut. Dan semua lidah mengakui Isa Al-Masih adalah junjungan yang ilahi bagi kemuliaan Allah, Sang Bapa kita.
Our Creator takes a personal interest in each of us, even how many hairs we have on our head. Berapapun banyak rambut, Dia boleh kira, Dia mengetahui berapa jumlah rambut yang ada di kepala kita. Jesus came to save us from sin and suffering and give us eternal life. Yesus atau Isa Al-Masih datang untuk menyelamatkan kita dari dosa dan penderitaan dan memberikan kita hidup yang kekal. Karena Dia penuh dengan kasih dan kesetiaan yang tidak ada batasnya. Adakah Anda merasa tekanan krisis pandemik pada masa ini? Terlalu banyak hari yang tersisa di akhirnya memberi kesan dalam keuangan, kehidupan atau keluarga Anda. Pada masa yang sama, adakah Anda masih menaruh pengharapan kepada Tuhan? Saudara dan saudari kita mampu mengatasi tangisan dalam hidup ini dengan pengharapan yang ada pada Isa Al-Masih. Di dalam Dia ada pengharapan, di dalam Dia ada pengampunan, dan di dalam Dia ada keselamatan. Dan dasar segala-galanya ialah adalah kasih di dalam Tuhan. Dalam Rom pasal 8 ayat 35 mengatakan, siapakah yang dapat menceraikan kita dari kasih Al-Masih? Dapatkah kesusahan, dapatkah kesengsaraan, aniaya, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang menceraikan kita dari kasih-Nya? Dia telah memberikan nyawanya karena cinta kasih yang besar kepada kita. Cinta kasih yang tidak dapat difahami. Cinta kasih yang melampaui kefahaman atau pengertian manusia. His banner of love is over us, is love. His banner over us is love. Dia segala-galanya Tuhan menutupi segala-galanya dengan kasih. Saudara-saudari yang dihormati, kiranya Tuhan memberkati kita, menyelubungi kita dengan cinta kasih yang luar biasa, yang tidak terhingga, yang tidak bersyarat, yaitu melalui Isa Al-Masih yang menjelma menjadi manusia sebagai korban yang telah memberikan kita hidup yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati dan kiranya Tuhan memberi kita damai sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kasih melalui firman Tuhan sebentar tadi, menyatakan kami diselubungi dengan kasih Tuhan yang tidak terhingga, yang tidak terbatas, melampaui pemahaman, pengetahuan manusia. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami. Kami mau menyerahkan segala pergumulan kami. Kami mau menyerahkan segala apa yang kami lalui pada masa ini. Terlebih dalam krisis ini. Biarlah pengharapan yang kami ada, walaupun kami berada di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, kami mempunyai pengharapan di dalam nama Isa Al-Masih, junjungan yang ilahi. Kami serahkan doa ini dalam nama Isa. Amin.